Kisah gelap Anbu Kakashi. Ini merupakan awal mula kisah Kakashi tergabung menjadi Anbu, bahkan Kakashi pernah menjadi bawahan dari Danzo dengan menjadi Anbu Root. Inoshikacho sebelumnya dikirim untuk menyelesaikan misi perjanjian dengan Iwagakure. Namun, karena pertemuan itu terjadi di perbatasan Sunagakure, Kashikage keempat ingin memastikan tidak ada pertempuran yang terjadi di dekat negaranya. Pihak Iwagakure kembali dan memberitahu Tsuchikage ketiga tentang peristiwa tersebut. Di Konohagakure, Kakashi masih merasa bersalah atas keterlibatannya dalam kematian Rin. Pada sebuah pertemuan dengan Daimyo, Hiruzen memutuskan untuk mundur dari jabatannya dan memilih Hokage yang baru. Danzo mengusulkan Orochimaru, tetapi Hiruzen menyarankan Minato sebagai penggantinya. Alasan Orochimaru gagal menjadi Hokage, karena menurut Hiruzen ambisi serta keserakahan Orochimaru tidak terlalu baik untuk menjadi seorang Hokage. Kemudian Minato mengambil alih jabatan Hokage. Di saat Kakashi masih terus berjuang melawan rasa traumanya, Minato menyuruh Kakashi untuk menjadi Anbu di bawah pemerintahannya. Kakashi menjadi seorang Anbu, bahkan ia seringkali membunuh lawan dengan darah dingin. Hal ini dibuktikan ketika dia mengejar ninja Iwagakure palsu, dan langsung menyerang mereka di titik vital tanpa rasa kasihan. Bahkan di saat lawan sudah tidak berdaya, Kakashi tidak sungkan untuk langsung membuat lubang di dada mereka dengan chidorinya. Untuk mengurangi hal ini, atas saran Hiruzen, Minato menyuruh Kakashi untuk melakukan pengawasan terhadap Kushina, yang kehamilannya sebagai Jinchuriki menjadi hal yang sangat penting. Karena ketika seorang Jinchuriki sedang hamil, maka segel dan kekuatannya akan difokuskan untuk menjaga janin tersebut. Hal inilah yang akan membuat segel untuk menahan Biju menjadi lebih lemah dan rawan. Selain itu, dengan menjalankan misi ini, Yondaime berharap misi yang lebih ceria akan dapat menolong Kakashi dari sifat dinginnya. Ketika ekor 9 menyerang Konoha, Minato dan Kushina berhasil menghentikannya meskipun harus mengorbankan nyawa mereka. Kushina bertahan hidup untuk memberitahu kepada Hiruzen tentang nama anaknya. Anak itu diberi nama Naruto dan Kushina meminta kepada Hiruzen untuk melindungi serta merawat Naruto. Nama Naruto diambil dari novel karangan Guru Jiraiya. Di saat kursi kepemimpinan Hokage kosong, maka diadakan rapat untuk menentukan Hokage selanjutnya. Pada rapat itu Hiruzen berkata bahwa dia akan melanjutkan tugasnya sebagai Hokage sampai mereka menemukan pengganti yang tepat untuk jabatan tersebut. Kemudian Danzo menawarkan Kakashi untuk menjadi bagian dari Root. Dengan melakukan provokasi dan ujaran kebencian terhadap Hiruzen, Danzo mengatakan bahwa Obito dan Rin mati karena ulah dari Hokage ketiga yang terlalu lembek pada saat memimpin Konoha. Serta kematian Hokage keempat dikarenakan ulah Hiruzen yang melarang para ninja muda Konoha untuk ikut bertarung melawan Kyuubi. Hal itulah yang merubah sudut pandang Kakashi dan dia ikut bergabung dengan Root. Saat pertama kali melapor, Kakashi bertemu dengan anggota Root lainnya, yang mampu menggunakan kemampuan elemen kayu atau Mokuton. Ninja itu adalah Kinoe. Kemudian terjadi perselisihan di antara mereka dan dipisahkan oleh Danzo yang berkata bahwa dialah yang memerintahkan Kakashi untuk datang dan bergabung dengan Root. Karena penasaran, Kakashi masuk ke kediaman Hokage untuk mencari file rahasia tentang kemampuan tersebut, dan dia dipergoki oleh Hiruzen. Kemudian Hiruzen menceritakan kepada Kakashi tentang eksperimen awal desa untuk meniru kemampuan Hokage pertama, yaitu Mokuton. Hiruzen juga bercerita tentang hilangnya beberapa orang akibat eksperimen tersebut. Hiruzen bercerita kalau andai saja ada pengguna Mokuton di desa Konoha, maka Hokage keempat tidak perlu mati akibat penyerangan Kyuubi. Hal ini nampaknya membuat Kakashi tersadar bahwa dirinya telah ditipu oleh Danzo. Kemudian, Danzo berencana untuk membunuh Hiruzen dengan mengerahkan Anbu Root di tengah perjalanan menuju tempat Daimyo. Tetapi Kakashi menggagalkan rencananya. Kakashi berkhianat kepada Danzo dan kembali berada di pihak Hiruzen. Setelah rencana pembunuhan Hiruzen gagal, Kakashi melepaskan anak bernama Kinoe yang memiliki kemampuan Mokuton untuk melarikan diri. Kakashi yakin bahwa kemampuannya suatu hari nanti akan berguna bagi Konoha. Kemudian Kakashi memberitahu Hiruzen tentang keberadaan Kinoe, dan terus menjadi Anbu di bawah komandonya. Ketika eksperimen ilegal Orochimaru terbongkar, Hiruzen memimpin dan mengerahkan tim Anbu untuk melakukan penangkapan. Tetapi dia tidak mampu untuk membunuh muridnya sendiri, sehingga Orochimaru dapat melarikan diri. Kakashi berusaha mencegah Orochimaru untuk meninggalkan daerah tersebut, namun dia gagal.
Kakashi coba menghentikannya dengan menggunakan Raikiri, namun Orochimaru berhasil menghindar dan merusak topeng yang digunakan oleh Kakashi. Orochimaru mengatakan kalau dirinya menyukai Sharingan yang dimiliki oleh Kakashi. Namun dirinya tidak menyukai mata yang palsu. Secara tidak langsung, dia merendahkan Kakashi dengan mengatakan hal tersebut karena Kakashi bukanlah seorang Uchiha. Setelah selesai berbacot ria, kemudian Orochimaru freestyle dengan mengeluarkan ular miliknya. Namun sayang, dia malah terluka oleh sebuah bom yang telah ditanamkan sebelumnya di tubuh ular milik Orochimaru. Dan yang menanamkan bom ini adalah seorang Hiruzen yang sekarang kalian benci. Danzo mengirim Kinoe untuk membantu Orochimaru melarikan diri dari negara tersebut. Pada malam harinya diadakan rapat untuk para Anbu yang dipimpin oleh Hiruzen. Rapat ini berkaitan dengan terlukanya Orochimaru dan misi penangkapan yang akan dilaksanakan oleh tim Anbu. Orochimaru dilarang pergi dari desa, karena apabila penelitian dan ilmu yang dimilikinya sampai bocor, itu akan membahayakan Konoha sendiri. Oh ya, tatapan mata Orochimaru saat berhadapan dengan Kakashi membuat Kakashi mati langkah, mati rasa, sampai Kakashi tidak bisa bergerak. Apakah ini yang dinamakan cinta pada pandangan pertama? Lalu Kakashi memanggil pasukan anjing miliknya untuk mendeteksi di mana lokasi keberadaan Orochimaru. Nah, anjing ini bisa bicara dan mengatakan kalau ular itu sulit dideteksi karena tidak memiliki kelenjar keringat. Hal ini sama dengan teman kalian yang meminjam uang 100, namun keberadaannya sulit untuk dideteksi. Memang teman anjing itu. Ketika Kinoe sampai di tempat pertemuan, dia bertemu dengan sebuah klan yang dapat berubah menjadi asap. Kinoe heran mengapa klan tersebut bisa berubah dari asap menjadi manusia dan sebaliknya. Mungkin inilah yang dinamakan asap memiliki KTP. Kinoe kemudian menjelaskan kalau dirinya diutus oleh Danzo dan menyerahkan gulungan yang diberikan Danzo padanya. Berbeda kalau di negeri Wakanda, maka yang diberikan adalah lembaran berwarna merah. Kita lanjut ke cerita, ternyata klan ini merupakan klan yang setia kepada Orochimaru. Salah satu warga klan tersebut memperkenalkan dirinya bernama Gota. Kemudian salah satu anggota klan, bernama Yukimi berkata dan meyakini bahwa Kinoe adalah saudaranya yang telah lama hilang yang bernama Tenzo. Tenzo mengatakan, kalau terjadi suatu hal yang tidak beres, Orochimaru dan Danzo akan mendatangi klan tersebut untuk meminta bantuan. Jadi alasan mengapa klan ini setia kepada Orochimaru, adalah karena Orochimaru pernah menyelamatkan klan ini. Padahal klan ini cuma dipindahin dari tempat asalnya ke bawah pohon supaya enggak ketiup angin. Gitu doang padahal. Kemudian Tenzo mengatakan pada klan tersebut, bahwa tim Anbu mulai bergerak menuju tempat persembunyian mereka. Lalu Gota dan penduduk lain mulai mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Orochimaru. Yukimi berpikiran kalau Kinoe adalah Tenzo, namun Gota mengatakan dan menjelaskan kalau Kinoe bukanlah Tenzo. Jadi Tenzo adalah adiknya Yukimi yang 3 tahun lalu dibawa dan dirawat oleh tante Orochimaru. Padahal kita udah tahu kan, udah jelas kalau dibawa oleh Orochimaru itu berarti dia dijadikan sebagai bahan eksperimen oleh si paman ular ini. Kemudian Yukimi membawa Kinoe berjalan-jalan melihat tempat tinggal mereka. Yukimi juga mengajak Kinoe untuk melihat kuburan klan mereka. Karena mereka ini asap ya, jadi klan ini mempercayai kalau setelah mereka meninggal, jiwa mereka akan bersemayam di pohon dan melindungi klan ini. Ini sebenarnya mengajarkan kebaikan sih, karena setiap kematian klan ini akan menanam pohon. Itu artinya klan ini akan menjaga lingkungan dan go green. Ternyata selain membawa klan ini ke bawah pohon, Orochimaru juga memberikan tanda segel kutukan seperti Sasuke dulu. Mereka bilang kalau segel kutukan tersebut, berguna untuk menstabilkan kemampuan mereka. Namun segel ini masih belum sempurna. Karena alasan tersebutlah Tenzo diserahkan ke Orochimaru, untuk dijadikan objek penelitian. Kemudian Yukimi menemukan bahwa terdapat pohon yang masih kecil-kecil dan baru tumbuh. Yukimi kaget akan hal itu, karena itu berarti bahwa anak-anak yang dibawa Orochimaru untuk penelitian, telah tewas dan tidak akan kembali lagi. Kemudian Yukimi melanjutkan perjalanannya dengan mengajak Kinoe untuk berkeliling. Dia menunjukkan jalan dan berkata kalau jalanan di dalam sini itu seperti labirin. Yukimi membawa Kinoe ke tempat persembunyian di mana tempat itu sering dikunjungi dirinya bersama Tenzo. Yukimi menjelaskan bahwa tempat itu terhubung dengan dunia luar melalui retakan pada pohon tersebut.
Sehingga mereka bisa mendengar kegiatan di luar dan menebak-nebak suara apa yang sedang mereka dengar. Dengan sedihnya Yukimi bercerita kalau mereka itu tidak bisa keluar dari tempat tersebut. Hal itu dikarenakan, apabila mereka keluar dan berubah menjadi asap, mereka bisa saja terbunuh secara sia-sia akibat tertiup angin kencang. Segitu dulu cerita yang Mimin rangkai sampai saat ini, karena selain durasinya yang udah cukup, Mimin pegel juga. Itu sedikit cerita mengenai latar belakang mengapa Kakashi bisa tergabung dengan Anbu, dan bahkan Mimin sampai ceritain juga bagaimana hadirnya Kinoe, atau sekarang yang kita kenal sebagai Yamato, sang pengguna Mokuton. Untuk mendukung Mimin, supaya terus bisa menyajikan cerita Naruto, jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe untuk membuat Mimin lebih semangat. Mimin yang masih suka keinget sama mantan, kadang masih suka sedih dan melampiaskannya dengan cara buat konten. Oke, sampai jumpa di lain cerita Biji Kudanil Meledak.